Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang keempat, yaitu tentang pengolahan data tunggal, dan kita membahas ukuran pemusatan data tunggal, yaitu rata-rata atau min dan modus. Simak terus video ini sampai akhir. Setelah di part-part sebelumnya kita sudah membahas pengumpulan data, pengelompokan data, dan penyajian data, maka di part yang kali ini kita akan masuk ke tahap yang keempat dari statistika data tunggal ya, yaitu pengolahan data. Dalam hal ini pengolahan data tunggal. Ukuran atau parameter statistika itu banyak sekali jenisnya, tapi secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah ukuran pemusatan data, dan kelompok yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Apa perbedaannya? Kita akan bahas. Ukuran pemusatan data merupakan suatu ukuran atau parameter statistika yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Terdiri dari, ada 8 di sini ya, rata-rata atau min, modus, median, kuartil, desil, persentil, rataan kuartil, dan rataan 3 kuartil. Sedangkan ukuran penyebaran data itu merupakan suatu ukuran atau parameter statistika untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Terdiri dari yang pertama jangkauan atau range, yang kedua jangkauan antar kuartil atau hamparan, yang ketiga jangkauan semi-interkuartil atau simpangan kuartil, yang keempat simpangan rata-rata, kemudian ragam atau varian, dan yang terakhir simpangan baku atau deviasi standar. Oke. Nah, ternyata ukuran atau parameter statistika itu tidak hanya 8+6 atau 14 parameter ini aja. Masih ada lagi. Ya, jadi di sini ada tambahan ukuran atau parameter statistika lain. Ada yang namanya langkah, pagar dalam, pagar luar, pencilan. Ya, banyak sekali istilahnya ya. Tapi di sini kita akan bahas satu persatu. Dan di part yang kali ini kita akan bahas ukuran pemusatan data terlebih dahulu. Dan kita mulai dari min dan modus. Yang pertama kita membahas ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata atau min dan modus. Rata-rata atau min merupakan pembagian dari total seluruh nilai dari data dibagi dengan banyaknya data, atau dirumuskan seperti ini. Ini X dikasih garis di atas itu bacanya X bar ya, X bar, X dikasih garis di atas. X bar sama dengan sigma, ini sigma ya, sigma XI per N. Sigma kan artinya jumlah ya. Jadi X bar ini merupakan nilai rata-rata atau rataan hitung, atau nama lainnya min. Kemudian sigma XI itu total seluruh nilai dari data. XI itu kan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Jadi X pertama berarti kan datum pertama, ditambah X kedua, datum kedua, dan seterusnya sampai datum yang terakhir atau Xn. Dijumlahkan semuanya nilainya, dibagi dengan banyaknya data atau N. Ya, masuk akal ya, kalian pasti nggak asing dengan yang namanya rata-rata. Tinggal dijumlahkan semua, dibagi dengan banyaknya data. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Oke, berikutnya modus. Ya, modus ini merupakan nilai yang paling sering muncul pada sekelompok data. Ya, kalian sudah pernah mendapatkan ini di SMP ya. Nilai yang paling sering muncul itu disebut modus. Tapi di sini, ini mungkin yang kalian belum pernah belajar ya. Berdasarkan banyak modusnya, maka data itu dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, unimodus, yaitu data yang hanya memiliki satu modus. Yang kedua, bimodus, atau data yang memiliki 2 modus. Kemudian multimodus atau data yang memiliki lebih dari 2 modus. Dan yang keempat, data yang tidak memiliki modus. Apa perbedaannya? Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya, kita ke contoh macam-macam data berdasarkan jumlah modusnya. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, ada 4 macam ya. Yang pertama, unimodus, yaitu data yang hanya memiliki 1 modus. Ya, contohnya, data jumlah saudara kandung murid kelas 12A1. Tabelnya seperti ini. Kalau kalian masih ingat, ini merupakan contoh bintang ya. Nah, gini, modus itu kan merupakan nilai yang paling sering muncul. Dalam hal ini berarti kan jumlah saudara kandung yang paling sering muncul. Ya, berarti yang frekuensinya paling tinggi dong, ya kan? Berarti di sini adalah ini. Yang jumlah saudara kandungnya 1, karena muncul 10 kali. Paling sering muncul. Gitu ya, jadi frekuensinya tertinggi.
Jadi berapa modusnya? Ya 1. Bukan 10 ya, 1. 10 ini kan frekuensinya, dia muncul berapa kali? Muncul 10 kali. Yang muncul 10 kali apa? Yang jumlah saudara kandungnya 1. Berarti modusnya 1. Oke, karena hanya memiliki satu nilai yaitu 1, makanya namanya unimodus. Berikutnya, bimodus, data yang memiliki 2 modus. Contohnya, data jumlah saudara kandung murid kelas 12A2. Seperti ini tabelnya. Kalau kalian lihat, data yang memiliki frekuensi tertinggi itu ada 2 ini. Yang jumlah saudara kandungnya 1 dan 2 sama-sama muncul 6 kali, sama seringnya. Ya, berarti di sini modusnya juga ada 2, yaitu 1 dan 2. Karena ada 2 nilai, berarti disebut bimodus. Berikutnya, multimodus, yaitu data yang memiliki lebih dari 2 modus. Contohnya, data jumlah saudara kandung murid kelas 12A3, misalkan seperti ini. Kalau kalian lihat di sini, data atau nilai yang paling sering muncul itu ada 3. Jumlah saudara kandung 1 muncul 5 kali, jumlah saudara kandung 2 muncul 5 kali, jumlah saudara kandung 3 juga muncul 5 kali, sama-sama 5, sama seringnya. Berarti ketiga-tiganya ini merupakan modus. Jadi modusnya 1, 2, dan 3. Karena ada 3 nilai lebih dari 2, makanya namanya multimodus. Oke, yang terakhir, data yang tidak memiliki modus. Contohnya, di sini data jumlah saudara kandung murid kelas 12A4. Kalau kalian lihat, mulai dari saudara kandung 0 sampai 4, ini frekuensinya 4 semua. Ya, kalau frekuensinya 4 semua, ini berarti nggak ada yang lebih sering dan nggak ada yang lebih jarang. Jadi modusnya bukan semuanya ya, tapi ini data yang tidak memiliki modus. Karena frekuensinya sama semua. Ngerti ya? Jadi di sini modusnya tidak ada. Oke, jadi paham ya perbedaan unimodus, bimodus, multimodus, dan data yang tidak memiliki modus. Kita langsung ke contoh soal. Dari contoh bintang ini ya tabelnya ya, tentukan nilai dari A rata-rata atau min dan B modus. Oke, kita mulai dari rata-rata. Masih ingat rata-rata rumusnya? Ini soal A ya. Rata-rata itu lambangnya X bar sama dengan jumlah seluruh data atau sigma XI dibagi dengan banyaknya data atau N. Sigma X itu berarti kan X1 tambah X2 dan seterusnya. Artinya di sini kalau kalian lihat ini kan berarti 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. 0-nya kan ada 4. Ya, untuk lebih menyingkat daripada kalian tulis 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, terus nanti yang satu ada 10 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 10 kali, kan nggak efektif ya, knowledge-nya kepanjangan. Gini aja, 0-nya kan ada 4, berarti 4 kali 0. Ditambah satunya ada 10, berarti 10 kali 1. Ya kan? Ditambah 2-nya ada 3, berarti 3 kali 2. Ditambah 3-nya ada 2, berarti 2 kali 3. Ditambah 4-nya ada 1, berarti ya 1 kali 4. Gini kan lebih menyingkat waktu kalian daripada nulis segitu panjangnya gitu ya. Per banyak datanya berarti 20, ya kan? Berarti di sini kita hitung sama dengan 4 kali 0, 0. Ditambah 10 kali 1, 10. Tambah 3 kali 2, 6. Tambah 2 kali 3, 6. Tambah 1 kali 4, 4. Per 20. Berarti sama dengan 10 tambah 6, 16 tambah 6, 22. Tambah 4, 26. Per 20, berarti X bar atau rata-rata kita dapatkan sebesar 1,3. Oke, berarti kita dapatkan rata-ratanya sebesar 1,3. Kita ke soal B. Soal B ini modus, sebenarnya sudah sempat dijawab ya, waktu di jenis-jenis data berdasarkan banyak modusnya, ya kan? Jadi di sini ini modus merupakan nilai yang paling sering muncul, yang frekuensinya paling tinggi. Ini tertinggi 10 kan, yaitu jumlah saudara kandungnya 1, berarti modusnya 1. Ini unimodus, hanya memiliki satu nilai. Berarti kita dapatkan modusnya adalah 1. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.